Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dalam antusiasme untuk belajar firman Allah, supaya hidup kita makin diberkati dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia dan anugerah Tuhan yang senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, hidup kami tidak hanya diberkati, tetapi terlebih lagi kami rindu kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu bentuklah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami mengerti dan mengenali apa yang sebaiknya kami lakukan dan seharusnya kami lakukan, sehingga hidup kami dapat menjadi terang dan cahaya bagi orang lain. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Beberapa minggu lalu kita telah belajar bahwa karunia roh ada beragam, ada 9. Tetapi sumber karunia adalah satu, yaitu Tuhan sendiri. Karunia diberikan sebagai anugerah, sebagai pemberian atau hadiah dari Allah kepada orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupannya. Karunia rohani berbeda dengan talenta atau bakat. Misal ada seseorang yang memiliki suara yang bagus dan bisa bernyanyi dengan baik. Itu adalah talenta atau bakat yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi itu bukan karunia rohani. Tapi talenta atau bakat yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan dapat menjadi satu cara untuk mengekspresikan sebuah karunia rohani dalam diri seseorang. Bagaimana kita bisa mengerti atau menemukan apa karunia rohani kita dan bagaimana supaya kita dapat menggunakannya? Secara khusus tidak ada formula atau tes yang dapat memberitahu kita tentang apa yang menjadi karunia rohani kita. Karena sebagaimana dalam 1 Korintus 12 ayat 11 katakan, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi karunia rohani adalah pemberian Roh Kudus yang dibagikan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak dan keputusan dari Tuhan sendiri. Mungkin saja saat ini ada di antara kita yang masih kesulitan untuk menemukan apa yang menjadi karunia rohani kita secara khusus. Maka kita dapat berdoa Bapak Ibu Saudara, kita bisa meminta petunjuk dari Tuhan, mohon hikmat daripada Allah untuk bisa menemukan apa yang sebenarnya menjadi karunia rohani kita. Bahkan kita bisa meminta nasihat dan juga dukungan doa dari pemimpin atau pembimbing rohani kita, supaya bisa tahu apa yang menjadi karunia kita. Namun hendaknya ketidaktahuan kita tentang apa yang menjadi karunia kita itu, kalau memang masih ada yang belum tahu apa yang menjadi karunianya ya, tidak menunda kita untuk terlibat di dalam pelayanan. Justru ketika kita terlibat dalam sebuah pelayanan, kita akan mulai menemukan apa sebenarnya karunia rohani kita. Tidak jarang bahkan Tuhan menambahkan apa yang menjadi karunia dalam diri seseorang. Jika sebelumnya mungkin hanya tahu satu, tapi ternyata ketika kita semakin terlibat lebih banyak dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan bisa menambahkan karunia itu di dalam diri kita. Karena Tuhan ingin memperlengkapi kita dengan karunia apapun yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi panggilan Tuhan yang harus kita lakukan. Tapi seperti kata firman Tuhan, seperti bacaan kita tadi di dalam ayat yang ke-10 dari 1 Petrus 4,
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau sesuai dengan firman Tuhan, sebenarnya setiap orang Kristen setidaknya diberikan satu karunia rohani yang dapat kita gunakan untuk melayani jemaat atau tubuh Kristus. Sayangnya, seperti hanya dalam Matius 9 ayat 37 katakan, maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Betul sekali, jumlah orang yang mau menjadi pekerja atau pelayan di ladangnya Tuhan lebih sedikit dibanding kebutuhannya. Karena seringkali orang salah persepsi bahwa melayani di ladangnya Tuhan itu artinya harus semuanya menjadi hamba Tuhan. Padahal kita dapat melakukan pelayanan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena karunia roh yang diberikan oleh Allah itu tidak hanya dibutuhkan dalam pelayanan dalam gedung gereja, tetapi juga dalam kehidupan keseharian kita. Karunia roh ini dapat diaplikasikan. Misalnya di dalam gereja, sampai saat ini di dalam gereja kita masih banyak dibutuhkan pribadi-pribadi atau orang-orang yang punya kerinduan untuk mau terlibat dalam pelayanan asyar atau omong tamu, sebagai guru sekolah minggu, pelayanan doa, pemain musik, multimedia, tim besuk, dan lain-lain. Belum lagi yang di luar gedung gereja, seperti di keluarga, di komunitas, di sekolah atau di kampus di mana kita berada, di tempat bekerja, di lingkungan masyarakat, di tempat pergaulan, dan lain-lain tempat. Kebutuhan untuk karunia melayani ini ada banyak sekali Bapak Ibu Saudara. Karena ada banyak jiwa-jiwa yang kita akan temui setiap kali, baik yang sudah mengenal Kristus maupun yang belum, dan mereka membutuhkan pelayanan kita. Baik mungkin kebutuhan untuk nasihat, kebutuhan untuk dipimpin, kebutuhan untuk mendapatkan kebijaksanaan dari kita, mungkin kebutuhan untuk mendapatkan pemberian, kasih, dan lain-lain. Tapi ingatlah bahwa semua yang kita lakukan, dimanapun pelayanan itu berada, kita harus melakukannya dengan dasar kasih. Dengan menemukan, menggunakan, dan mengembangkan karunia-karunia rohani yang ada pada kita, semoga kita dapat menjadi terang dan cahaya bagi orang lain. Sebab dalam kehidupan dunia saat ini, di mana kegelapan itu jadi semakin pekat, dibutuhkan cahaya untuk membawa terang, membawa berkat bagi kegelapan itu. Sebagai ayat penutup, mari kita baca dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita membangun tekad dan semangat untuk mau menjadi terang dan cahaya melalui pelayanan kita, mempraktekkan karunia rohani yang ada pada kita, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan sesama kita diberkati. Tuhan, kami percaya kalau kami hari ini mendengar firman-Mu, bukan hanya supaya kami tahu tentang kebenaran-Mu, tetapi supaya setiap kami juga digerakkan oleh Roh Kudus-Mu untuk rindu terlibat secara aktif di dalam pelayanan, karena setiap kami telah diperlengkapi dengan karunia yang daripada Tuhan, dan karunia itu bukan untuk kami diamkan, melainkan untuk kami kerjakan, untuk kami kembangkan, supaya melalui karunia yang telah Engkau berikan kepada kami dapat melakukan pelayanan untuk memberkati jiwa-jiwa, baik di dalam gereja, di dalam keluarga, dalam komunitas, di lingkungan di mana kami berada, supaya kami dapat mempermuliakan nama Tuhan melalui setiap hal yang kami kerjakan. Mari Tuhan, kalau ada di setiap antara kami yang belum mengerti dan belum menemukan apa yang menjadi karunia rohani kami, Roh Kudus kiranya menuntun kami, memberikan kami hikmat, agar kami mengerti apa yang menjadi karunia kami, apa yang menjadi panggilan kami, dan berikan kami juga tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kami diberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat
mengembangkan karunia yang ada pada kami, sehingga semakin bertambah-tambah dan semakin berkembang untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, agar kami memiliki tekad dan semangat untuk mau menjadi alatnya Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan bagi setiap kami. Gerakkan setiap hati untuk mau terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, baik yang ada dalam gedung gereja maupun di luar gedung gereja. Kami rindu Tuhan akan lebih banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan di demi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah, kiranya Kau berkati setiap kami, berkati Ibu Gembala, berkati seluruh staf Gembala, berkati seluruh anak-anak Tuhan. Setiap kami diberikan kekuatan secara rohani dan jasmani, diberikan iman yang semakin teguh, kasih yang semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan dan sesama, serta pengharapan yang tidak pernah padam, karena kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa dalam hidup kami. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, terus aplikasikan, terus kembangkan, terus gunakan karunia-karunia yang ada pada kita dengan melayani dimanapun kita berada. Tuhan Yesus berkati kita semua.